Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam Selamat sore. warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillah Sore, baik. Mas. Sore, Ya, sehat-sehat. alhamdulillah semuanya sehat. Nah, di sini kita mau ngadain podcast nih tentang apa tadi terorisme terhadap ketahanan nasional. Nah, di sini sudah ada teman-teman ya dari kelompok kewarganegaraan C, yaitu Taufik Ramadhani, saya sendiri Nur Andrio, kemudian Rizky Nurcahyati, Riki Alfandi, Vanilla Rizky Yuanda, Asma Juliati, dan Dimas Kalian Prayoga. Nah, di sini kita akan membahas topik mengenai terorisme terhadap ketahanan nasional. Nah, sebelum kita beranjak yang jauh-jauh, kita ke dasarnya dulu. Apa sih, menurut Mas Riki nih, apa sih terorisme itu? Terus tujuannya tuh apa sebenarnya? Silakan Mas Riki. Menurut saya, terorisme ini merupakan tindakan kriminal yang membawa unsur ideologi, agama, serta politik. Mereka yang melakukan tindakan terorisme ini biasanya melakukan tindakan kekerasan atau mengancam yang dapat menimbulkan korban massal serta kerusakan fasilitas umum. Sedangkan menurut Undang-Undang Indonesia, tujuan dari mereka itu berkaitan dengan motif ideologi atau motif politik, serta tujuan lain yang bersifat pribadi, ekonomi, dan radikalisme yang membahayakan ideologi negara dan keamanan negara. Oleh karena itu, tindakan terorisme selalu diancam dengan pidana berat oleh hukum pidana yurisdiksi negara kita sendiri itu. Seperti itu, Mas Rio. Ya, terima kasih ya. Jadi sangat bahaya sekali ya ternyata teroris ini terhadap ketahanan negara kita. Nah, tujuannya juga bermacam-macam tadi yang disebutkan oleh Mas Riki ya. Nah, soal teroris, kira-kira tuh apa sih yang membuat orang menjadi teroris itu? Itu Mbak Asma tahu nggak? Kira-kira apa sih yang membuat orang bisa terikut terjumus dalam kegiatan terorisme itu? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya ya Mas. Izin menjawab, yang saya ketahui tentang orang menjadi terorisme yaitu orang yang masalah kemiskinan atau keinginan melakukan aksi kekerasan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok atau karena faktor pemerintah dalam melakukan ekonomi rakyat guna mencapai tujuan politik. Terima kasih. Oh, jadi tujuannya itu juga dari macam-macam faktor ya, dari tadi kemiskinan, terus juga ada lagi yang disebutkan Basma tadi. Lalu eh, sebenarnya riwayat di Indonesia ini sudah banyak ya. Apalagi yang saya ingat tuh yang di Bali itu, tapi masih banyak lagi nih riwayat tindakan teroris yang ada di Indonesia. Eh, boleh dijelaskan Mbak Feni tentang riwayat tindakan teroris yang ada di Indonesia tuh udah apa aja? Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di daerah saya terdapat kasus bom bunuh diri di Kartosuro yang dilakukan oleh pemuda di dekat peristiwa tersebut. Motifnya adalah doktrin dari ISIS itu sendiri. Kejadiannya banyak di Indonesia. Pada tahun 2007 terdapat 10 kasus, 2008 25 kasus, 2009 30 kasus, 2010 15 kasus, 2011 30 kasus, 2012 45 kasus, 2013 42 kasus, 2014 43 kasus, 2015 40 kasus, 2016 37 kasus, serta 2017 41 kasus. Contoh kejadiannya ada di Bali pada tahun 2002 yang menyebabkan kurang lebih 220 korban jiwa melayang, dan kemudian terjadi lagi pada tahun 2005 yang menyebabkan
135 korban jiwa. Tragedi ini dinamakan Bali 1 dan Bali 2. Jadi dapat disimpulkan, setiap tahun terdapat kasus terorisme yang mengancam ketahanan negara. Oh iya ya, cukup banyak juga memang dari tahun ke tahun di Indonesia ini. Ya, ya. Tapi saya punya pertanyaan nih. Kira-kira yang pelaku-pelaku terorisme itu merupakan organisasi atau individu sendiri sih? Itu bisa dijelaskan nggak sama Mas Dimas nih? Apabila Mas Dimas tahu. Kira-kira kelompok apa saja atau mungkin individu yang ada di Indonesia itu terorisnya? Baik, Mas Aryo, saya akan coba menjelaskan. Jadi menurut saya itu teroris ini dia itu berkelompok. Seperti kejadian-kejadian sebelumnya itu kan, seperti kelompok JAD itu, teroris ini dibentuk atas inisiatif dari Abdul Adnan Aman Abdurrahman. Dan dalam kasus tersebut Aman menyampaikan kasusnya. Aman menyampaikan maksudnya yang hendak memfasilitasi orang Indonesia untuk berperang ke Suriah mendukung gerakan ISIS. Dan organisasi teroris ISIS ini sudah terkenal di Indonesia bahkan mendunia. Dan majelis hakim menilai JAD ini merupakan korporasi yang telah melakukan tindak pidana terorisme. Hal itu didasarkan pada tindak terorisme yang dilakukan pimpinannya yaitu Zainal Ansori dan anggota-anggota JAD lainnya yang telah diputuskan di pengadilan. Dan yang kedua itu ada MIT. MIT itu ya cikal bakal lahirnya MIT tak bisa dipisahkan dari keberadaan JAD yang sebelumnya tadi, yang didirikan oleh Abu Bakar Ba'asyir pada 2008. Dan pada 2009, sejumlah kelompok milisi yang diduga merupakan afiliasi JAD beserta jaringan organisasi tersebut berencana mendirikan negara Islam di Indonesia. Dan misi tersebut mereka realisasikan dengan memulai pengadaan latihan militer bagi anggota mereka untuk berperan melawan pemerintah di Indonesia. Dan saat itu Aceh terpilih sebagai lokasi pelatihan militer. Namun pada 2010 proyek pelatihan militer itu kandas lantaran terbongkar oleh polisi dan menjadikan Abu Bakar Ba'asyir sebagai terpidana. Ba'asyir didakwa mendanai pelatihan militer tersebut. Itu saja beberapa kelompok yang saya tahu. Iya, iya. Itu saya tahunya yang ISIS itu merupakan sempat booming juga ya di Indonesia waktu itu, yang menyebutkan ISIS di mana cukup berbahaya juga. Di sini saya timbul pertanyaan nih, kira-kira bagaimana agar masyarakat tidak terpengaruh paham terorisme, serta kira-kira apakah peran pemerintah terhadap kasus terorisme di Indonesia ini udah dimaksimalkan gitu? Itu bisa dijawab nggak sama Mas Kiki atau Mas Rizky? Oke, terima kasih Mas Andrio atas kesempatannya. Saya akan memberitahu agar masyarakat tidak terjerumus pada paham terorisme. Yang pertama yaitu memperkenalkan ilmu pengetahuan baik dan benar. Pengenalan tentang ilmu pengetahuan ini harusnya sangat ditekankan kepada siapapun, terutama pada generasi muda, karena generasi muda yang masih mengembang karena rasa keingintahuannya, apalagi terkait suatu hal yang baru seperti sebuah pemahaman terhadap suatu masalah dan dampak pengaruh globalisasi. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan. Sebagaimana kita sadari bahwa dalam sebuah masyarakat pasti terdapat keberagaman atau kemajemukan, terlebih dalam sebuah negara yang merupakan gabungan dari berbagai masyarakat. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan kesatuan dengan adanya kemajemukan sangat perlu dilakukan untuk mencegah masalah radikalisme dan yang ketiga, berperan aktif melaporkan radikalisme dan terorisme. Apabila muncul pemahaman baru tentang keagamaan di masyarakat, maka hal yang pertama dilakukan adalah
melaporkan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Yang terakhir, ikut aktif mensosialisasikan radikalisme dan terorisme. Hal tersebut bertujuan akan banyak orang yang mengerti tentang arti sebenarnya dari radikalisme dan terorisme tersebut, di mana kedua hal tersebut sangatlah berbahaya di kehidupan, terutama kehidupan yang dijalani secara bersama-sama dalam dasar kemajemukan atau keberagaman. Kemudian untuk penanggulangan bangsa Indonesia nantinya berkomitmen dalam upaya penanggulangan terorisme, termasuk diantaranya penanggulangan terorisme di bawah kerangka PBB. Dalam kaitan ini, Indonesia berperan aktif melakukan kerjasama dengan United Nations Counter Implementation Task Force atau TITF. Kemudian Terrorism Prevention Branch United Nations Office for Drug and Crime dan United Nations Counter Terrorism Executive Directorate atau UNECTED. Lebih lanjut, Indonesia melakukan upaya untuk mengimplementasikan 4 pilar United Nations Global Counter Terrorism Strategy. Kemudian pada tahun 2010, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan workshop on the Regional Implementation of the Nation Global Counter Terrorism Strategy in Southeast Asia, bekerjasama dengan UNCTITF. Hasil pertemuan telah dilaporkan pertemuan tingkat materi internasional Counter Terrorism Focal Conference on Addressing Condition Conducive to the Spread of Terrorism and Promoting Regional Cooperation di Jenewa pada tahun 2013. Kemudian dalam negara Indonesia dalam penanggulangan terorisme internasional telah diakui oleh PBB dengan pilihnya Indonesia sebagai anggota dari Dewan Penasihat UN Counterterrorism Center untuk periode 2015 sampai 2018. Itu Mas Rio, cara penanggulangan dan peran pemerintah terhadap terorisme di Indonesia. Ya, itu sangat lengkap sekali ya jawaban dari Mas Kiki. Mulai dari singkatan-singkatan yang tadi yang banyak panjang sekali itu. Ya, semoga peran pemerintah dalam menanggulangi tindakan korupsi ini lancar semua, sukses. Tapi di samping itu, kalau sudah ada upaya dari pemerintah, apakah sudah bisa dikatakan aman nih Indonesia dari ancaman teroris? Menurut Mas Taufik Ramadhani, gimana? Terima kasih Mas Andrio, izin menjawab. Jadi perkembangan gerakan teroris dan ideologi radikal ISIS itu masih menjadi momok mengerikan ya bagi keamanan global termasuk di Indonesia sendiri. Nah, menurut pengamat terorisme dari Institute for Policy of Conflict atau IPEC, Sidney Jones, ia mengatakan permasalahan terorisme di tanah air ini masih lebih aman jika dibandingkan dengan Amerika Serikat sendiri. Menurut mereka sendiri, masalah terorisme di Indonesia ini justru lebih aman daripada Amerika Serikat. Jika di wilayah Asia Tenggara sendiri, itu yang terburuk ada di Filipina dan di Thailand. Nah, di Indonesia sendiri itu ada di posisi 31 jauh di bawah Amerika Serikat. Namun demikian, mereka menghimbau agar pemerintah Indonesia ini tetap perlu waspada terhadap ancaman ISIS dan isu teror lainnya. Sebab keadaan ini bisa berubah jika WNI, baik anak-anak ataupun orang dewasa yang kini sudah bergabung di ISIS pulang ke Indonesia. Mungkin itu saja, Mas Andri. Ya, kita berdoa saja semoga Indonesia tetap aman dari ancaman teroris ya. Tidak pula dengan kita menerapkan apa yang tadi kita disampaikan, bagaimana cara untuk paham teroris, gimana cara menanggulanginya, serta mencegahnya,
Karena teroris ini sangat berbahaya jika kita tidak paham tentang arti terorisme itu sendiri. Oke, saya kira sudah cukup untuk pembahasan kita di podcast sore hari ini. Nah, sampai berjumpa kembali di podcast selanjutnya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Master Andrio. Nah, Terima kasih Mas Andrio. terima kasih sama-sama.